Ayat hari ini adalah Yeremia pasal 30, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya." Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hei, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau, kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Amin. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menghadapi rasa sakit yang sulit untuk ditanggung. Dan ada kalanya kita mengalami masa-masa kepedihan yang sulit untuk ditanggung. Ada kalanya kita menghadapi bencana yang tidak terduga. Pada saat-saat seperti itu, tampaknya kita sering mengajukan pertanyaan ini. Ya Allah, kenapa engkau membuatku kesakitan seperti ini? Mungkinkah engkau melupakanku? Perkataan Yeremia yang sedang kita renungkan, isi hati bangsa Israel pada saat mendengarkan perkataan tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati mereka sepertinya serupa dengan ini. Di tengah kenyataan bahwa mereka harus dihancurkan oleh Babel dan dibawa pergi sebagai tawanan. Ya Allah, kenapa kami harus menderita seperti ini? Mungkinkah Allah telah melupakan kami? Tidak menyadari kesalahan diri sendiri juga merupakan masalah. Tetapi bagaimanapun juga penderitaan, tetaplah penderitaan. Sekalipun saya berbuat salah, saat saya menanggung rasa sakit itu tentu tetap menyakitkan. Dahulu pernah ada sebuah buku yang populer, berjudul Karena Masih Muda, Kamu Terluka. Namun anak-anak muda justru marah. Kalau sakit, ya sakit. Masa muda macam apa itu? Apakah semua penderitaan masa muda itu wajar? Mereka sering berteriak seperti itu. Pada saat terluka dan menderita, sekalipun ada kesalahan kita sendiri, saat itu tetap terasa sangat menyiksa, seolah-olah semuanya akan berakhir dan lenyap. Pada saat ini, orang-orang yang percaya kepada Allah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Allah. Mengapa engkau memberiku rasa sakit ini? Apa alasan rasa sakit ini? Ya Allah, mungkinkah engkau telah melupakanku? Pesan yang konsisten di Yeremia 1-29 adalah peringatan akan penghakiman dan kehancuran yang mengerikan. Bangsa Israel dan Yehuda berada dalam kenyataan di mana mereka tidak dapat menghindari penderitaan kejam dari pedang Babel dan pembuangan akibat penyembahan berhala, kerusakan moral, serta kemerosotan dan penyimpangan iman. Di tengah kuatnya pemberitaan pesan penghakiman Allah ini, hari ini kita sampai pada Yeremia pasal 30. Namun, mulai dari Yeremia pasal 30, suasananya berbalik. Itulah sebabnya para pakar Alkitab sering menyebut Yeremia pasal 30 hingga 33 sebagai kitab penghiburan. Nas hari ini merupakan bagian pembuka dari pesan penghiburan tersebut. Allah memerintahkan Yeremia untuk mencatat janji keselamatan dalam sebuah kitab. Melalui perintah itu, Allah sedang memberikan pesan pengharapan bahwa penderitaan mengerikan berupa pembuangan ke Babel yang dialami bangsa ini tidak akan berakhir hanya sebagai kehancuran atau hukuman. Jadi, kepada umat Allah yang berada tepat di tengah penderitaan, yaitu kepada Israel, Allah berfirman, "Aku tidak melupakan kalian. Aku akan memberitahukan alasan dan makna penderitaan yang sedang kalian alami." Demikianlah firman-Nya kepada mereka.
Dalam teks hari ini, cerita rungkap dengan menekankan bahwa rasa sakit yang Allah berikan kepada kita bukanlah untuk menghancurkan kita, namun merupakan proses penting yang memutus ikatan masa lalu yang salah dan menggerakkan kita menuju tatanan baru dan pemulihan spiritual. Tampaknya Allah menjelaskan makna proses penderitaan ini melalui 3 hal. Yang pertama, penderitaan yang Allah maksudkan itu seperti sakit bersalin yang harus dilalui demi pemulihan. Dalam ayat 5 dan 6 nas hari ini, Allah menggambarkan penderitaan dahsyat yang dialami umat Yehuda dengan gambaran seorang perempuan yang sedang melahirkan. Bolehkah kita membaca ayat 5 dan 6 bersama-sama? Ini adalah ayat 5 dan 6. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki, kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Amin. Di sini, pada siapakah ekspresi kesakitan seorang perempuan yang melahirkan itu tampak? Pada para laki-laki. Ungkapan para laki-laki itu tampaknya orang-orang kuat yang harus maju bertempur dalam situasi perang. Namun wajah orang-orang yang harus maju berperang itu dipenuhi ketakutan. Dan ketakutan mereka digambarkan seperti ketakutan seorang perempuan yang sedang melahirkan. Itulah rasa sakit bersalin yang tidak akan pernah diketahui laki-laki sekalipun mereka mati lalu hidup kembali. Pada zaman dahulu, melahirkan benar-benar berarti mempertaruhkan nyawa. Benar-benar mempertaruhkan nyawa. Gambaran orang-orang yang tenggelam dalam ketakutan itu menunjukkan betapa besar ketakutan para pejuang yang harus berada di garis depan. Ada banyak gambaran lain yang dapat dipakai, tetapi menyamakan ketakutan mereka dengan ketakutan seorang perempuan yang melahirkan mengandung makna yang besar. Ayat 7 meneruskan gambaran itu sampai kepada ratapan dan duka cita Allah. Ayat itu dimulai dengan seruan, celakalah. Namun perhatikanlah, pada bagian akhir ayat 7, yang dimulai dengan ratapan celakalah, Tuhan memberikan janji ini, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Sakit bersalin memang menuntut pertaruhan nyawa. Namun setelah melewati saat-saat kesakitan itu, kita berjumpa dengan sukacita berupa kehidupan yang baru. Ungkapan bahwa para laki-laki itu mengalami sakit seorang perempuan yang melahirkan dipakai untuk menggambarkan proses menyakitkan menuju suatu permulaan yang baru, kelahiran suatu kehidupan yang baru. Ketika memasuki masa remaja, kita mengalami apa yang disebut nyeri pertumbuhan. Lutut yang sakit adalah nyeri pertumbuhan tubuh. Dan rasa sakit dalam hubungan adalah nyeri pertumbuhan hati. Pada saat itu, rasa sakitnya begitu hebat, sehingga sepertinya semuanya akan berakhir dengan rasa sakit itu. Dan rasa sakit ini tidak lagi membantu saya. Tetapi ketika saya mengingatnya kembali setelah itu, saya menyadari bahwa momen itu adalah sebuah proses yang membantu saya bertumbuh. Kita manusia hanya mampu melihat penderitaan yang tepat berada di depan mata. Kita sulit memperkirakan apa yang akan terjadi sesudahnya. Namun, Allah mengetahui segala sesuatu yang datang setelah rasa sakit ini. Secara khusus, di luar rasa sakit yang Allah ketahui dan rasa sakit yang Allah izinkan, awal dari kehidupan baru, awal yang baru selalu dipersiapkan. Fakta bahwa rasa sakit mereka diibaratkan seperti seorang wanita yang melahirkan saat ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa sakit yang dialami umat Allah tidak berakhir dengan rasa sakit itu. Namun bahwa masa kesakitan saat ini dijanjikan menjadi awal dari sebuah kehidupan baru. Sebuah titik awal yang baru. Karena itu, di hadapan penderitaan tersebut, kita tidak perlu berpikir, ini keputusasaan, ini akhir. Allah memberi janji bahwa Dia telah menyediakan suatu permulaan yang baru. Kedua, melalui proses penderitaan, kuk dunia dipatahkan dan tatanan baru terbentuk. Dalam ayat 8 dan 9 teks hari ini, Allah menyatakan aspek spesifik pemulihan sebagai berikut. Mari kita baca ayat 8 dan 9 bersama-sama. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Amin. Kuk yang dipikul Yeremia dan belenggu itu menggambarkan kenyataan hidup di bawah pemerintahan Babel. Mereka akan dibawa sebagai tawanan ke Babel. Masuk ke dalam kebudayaan Babel, berada di bawah pemerintahan Raja Babel, dan hidup di bawah kekuasaannya. Itulah kuk yang dipikul Yeremia, dan belenggu yang mereka alami. Namun Allah berjanji bahwa Dia akan memutuskannya. Lalu siapakah yang akan mereka layani? Mereka akan melayani Daud.
Daud adalah raja dari masa lampau. Namun raja yang dilambangkan oleh Daud adalah raja yang berkenan di hati Allah. Keadaan pemerintahan yang Allah kehendaki, pengharapan akan Mesias yang datang sebagai keturunan Daud, dan pengharapan akan tatanan pemerintahan yang baru. Setelah melewati proses penderitaan ini, mereka akan masuk ke dalam pemerintahan Allah yang baru. Saudara-saudara, pemulihan dan keselamatan bukan hanya berarti kita berubah, tetapi juga berarti kita masuk ke dalam suatu tatanan pemerintahan yang baru. Saudara tentu mengenal firman Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 yang kita nyatakan setelah doa pengakuan dosa dalam ibadah setiap minggu. Bukan? Dibebaskan dari hukum dosa dan maut, lalu masuk ke dalam hukum roh yang memberi hidup adalah keadaan orang yang dosanya telah diampuni dan diselamatkan. Jadi kita bilang kita bebas karena kita diselamatkan. Tapi kebebasan itu bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Memasuki tatanan pemerintahan Allah dan menjalani kehidupan yang taat pada kehendak Allah, itulah yang menjadikan hidup kita lebih bebas. Melakukan apa saja menurut kemauan sendiri tampaknya merupakan kebebasan, bukan? Sebenarnya tidak. Kita justru kembali berada di bawah kuasa kemauanku sendiri itu. Namun, ada kebebasan hidup di sana. Kita bukan manusia yang sempurna. Apakah yang kita inginkan sungguh akan memberi kita kebebasan? Itu tidak benar. Ketika kita berada di dalam Allah, penguasa dan raja yang sempurna, serta hidup di bawah pemerintahannya, kita menikmati kebebasan sejati dan pemulihan yang sejati. Itulah yang Allah janjikan kepada kita sekarang. Ketika masa penderitaan ini berlalu, kuk itu akan dipatahkan. Aturan dunia yang menyeret kalian dan ukuran diri yang kalian anggap sebagai kebebasan akan digantikan oleh hidup yang jauh lebih bebas dan sempurna. Hidup di bawah pemerintahan Allah. Allah memberikan janji bahwa hidup baru itu akan dianugerahkan kepada kalian. Penderitaan adalah proses untuk berjumpa dengan tatanan baru ini. Bangsa Israel membutuhkan bukan hanya 40 tahun, melainkan bahkan 400 tahun untuk beralih dari perbudakan di Mesir menjadi umat Allah. Mungkin sampai sekarang pun mereka masih menjalani proses itu. Untuk itu, hidup sebagai umat Allah dalam pemerintahan Allah memerlukan proses. Saya harus benar-benar diremukkan. Karena itu, ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Dia meminta kita menyangkal diri dan memikul salib kita sendiri. Barulah kita dapat mengikuti Tuhan. Barulah kita dapat masuk ke dalam pemerintahan Allah. Ini bisa dianggap menyakitkan. Namun, proses ini, mau tidak mau, akan membawa kita pada tatanan baru. Yang ketiga, Allah hadir juga pada masa penderitaan dan menyertai kita dengan keadilan dan anugerah. Mari kita membaca bersama ayat 10 dan 11 dari nas hari ini. Inilah ayat 10 dan 11. "Maka engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau, kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah." Amin. Allah berfirman bahwa Dia mendisiplinkan umatnya. Disiplin ini mungkin terasa berat, tetapi tanpa disiplin Allah kita adalah anak haram, bukan anak kandung. Allah memukul karena Dia mengasihi. Dia membuat kita melewati proses koreksi dalam kasih dan latihan dalam anugerah. Hal itu muncul pada akhir ayat 11. Namun jika kita melihat bagian sebelumnya, Allah berfirman, "Jangan takut, jangan gentar, dan berjanji, aku akan menyertai engkau." Mengapa? Demi menyelamatkan kalian. Allah berfirman, "Aku akan menyertai kalian untuk menyelamatkan kalian." Namun proses penderitaan ini harus kalian lalui. Di tempat penderitaan, kita tidak sendirian. Allah menyertai kita. Apa yang Anda pikirkan saat melihat Yesus tergantung di kayu salib? Dialah Allah yang mati tergantung di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan kepada kita bahwa Allah turut merasakan kenyataan penderitaan kita hari ini yang terasa seperti kematian. Karena itu, dalam penderitaan, keputusasaan, dan kepedihan hari ini, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Sebab Allah telah menjanjikan pemulihan, penyembuhan, dan keselamatan. Isi hati Allah disampaikan melalui Yeremia. Isi hati Allah bukanlah bencana, melainkan damai sejahtera. Dia hendak memberi masa depan dan pengharapan. Di tengah penderitaan dan kepedihan yang tampak hari ini, marilah kita memandang Allah dan berpegang pada janjinya.
Saya percaya keselamatan dan pemulihan yang Allah janjikan akan segera menjadi kenyataan dalam hidup kita.